Halo guys, balik lagi bersama gue Bintang Motovlog AD. Bagaimana kabar kalian? Semua kabar kalian baik-baik saja? Oke, jadi sesuai judul dan di depan mata kalian, gue pengen review pemakaian si NFJ ini. Soalnya kan gue waktu itu udah janji ya, di video apa gitu gue lupa, gue pengen bikin vlog ini, vlog review si NFJ ini. Jadi gue dulu ini ngambilnya second sih, dan ini tuh tadinya pakai visor clear, cuman gue beliin iridiumnya, jadi ya biar matchingnya gitu sama velg gue silver kan. Terus juga biar adem aja gitu kan, kalau misalkan pakai ini gue magel soalnya. Ya jadi si NFJ gue ini tuh tahun yang awal-awal ya. Jadi si apa ya, kalau nggak salah tuh si visornya tuh kalau yang tahun baru 2019 atau 2018 ke atas kayaknya deh. Pokoknya 2019 sudah pasti itu yang baru. Jadi tuh visor bawaannya clear, cuman flat gitu, lancip. Terus juga si NFJ ini kalau kalian tahu tuh di sini udah ada slot intercom ya. Bentar. Ini nih. Tuh ini kan ada intercom gua. Ya mungkin kurang kelihatan ya nih. Pokoknya di sini nih ada intercom gua nih. Nah, di situ sebenarnya tuh udah ada slotnya. Jadi kalian tinggal cabut si apa ya, penutup iniannya lah. Penutup si slot intercomnya. Terus kalian pasang deh speakernya si intercom. Jadi ini udah ready intercom dan juga udah double visor. Nah nih. Double visor gue jarang pakai sih. Nggak pernah dibersihin juga nih, kotor banget tuh. Soalnya pas gue cuci kan masuk kan dari sini nih, dari ventilasi, terus kena double visor. Dan overall sih review pemakaian gue, kalau bagi kalian yang apa ya, dari helm Halves pertama kali deh, helm Halves pertama kali terus belinya NFJ, itu pasti kalian ngerasa berat. Soalnya emang ya gue akuin emang ini sih lumayan berat ya buat helm half face atau open face. Kalau nggak salah tuh beratnya berapa ya? Ya pokoknya segini deh. Nih gue ngeliat dari Google, biar nggak salah info aja gitu. Dan ini juga tadinya kan gue basicnya Dove ya. Cuman ini gue pakein kompon, rubbing kompon gitu, yang ada di bengkel. Kalian bisa beli 10.000 lah. Waktu itu gue beli 10.000. Jadi kecil gitu, segini. Terus kalian oles-olesin aja gitu. Jadi kayak gini deh. Tapi mungkin nanti bakal gua pernis aja sih, soalnya agak kurang gitu tuh. Agak burem sama kulit jeruk gitu. Sebenarnya bisa sih kalau dilanjutin lagi, diamplas gitu, terus dipoles. Cuman gue pengen ada yang beda gitu di sini. Jadi nanti gue catnya ini bakal ada kilau-kilau apa ya, kilau-kilau merah gitulah. Jadi kayak ada glitternya gitu. Dan kalau untuk kenyamanan gue belum bisa nilai sih, soalnya ini tuh yang gue pakai size nya XS, cuman kekecilan banget di gue. Jadi gue kayak maksain banget gitu pakai nih helm. Udah gitu ini kan ada intercom ya, ada mic nya nih. Terus di sini juga ada kabel buat mic ini action cam. Jadi di sini tuh kayak ngepres banget gitu. Tapi kalau untuk busa sih gimana ya? Gue masih tetap megang NHK sih, soalnya NHK kayak lembut gitu. Soalnya nih tuh kalau kalian bisa lihat alur si busanya itu kayak garis-garis gitu. Jadi kayak lumayan kasar lah. Tapi nggak kasar banget. Masih lembut lah tuh. Dan soalnya gue kan pemakaiannya pakai balaklava terus ya, jadi so far sih enak-enak aja, nggak ada keluhan gue pakai si NFJ ini tentang busanya ya, kenyamanannya. Kecuali emang beratnya sih, soalnya beratnya ya lumayan kerasa lah kalau misalkan kalian belum pernah pakai Halves terus tiba-tiba pakai Halves ini kan. Ya sebenarnya kan emang NFJ ini kan versi potongnya ya dari si NFR. Jadi ya mungkin kualitasnya cuman beda dipotong aja gitu. Kalau misalkan bahannya mungkin tetap sama gitu. Dan ya ini overall looksnya kayak gini tuh.
Kalau gue tuh kalau buka visor gue bukanya tiga berapa ya, kalau nggak salah dua dari paling atas, terus gue turunin 2 step gitu. Jadi biar apa ya, kayak ya kerennya begini daripada kebuka banget kayak gini nih. Nah kalau kebuka banget kan kayak aneh gitu kan, begitu banget. Terus kalau 1 step di bawah kayak masih kurang gitu, jadi di depannya kayak jenong juga tuh. Nah jadi gue 2 step di bawah sih, nah gini, jadi ngepasnya gitu. Nah btw gue tuh ini kan beli second ya, dan itu gue dapat di FB harganya 8,5. Dah kalau misalkan pasarnya itu sebenarnya sih 1 jutaan ke atas lah, kalau untung-untung kayak gue kan dapatnya. Soalnya NFJ ini sekarang langka ya, jadi harganya mungkin orang-orang pada ngegoreng gitu. Soalnya kan lagi zaman lah model-model half-face kayak gini nih, yang bentukannya tajam-tajam lancip. Kan kalau yang tahun kemarin itu kan masih zaman TT Kurs tuh, full face yang lancip-lancip gitu kan. Kayak kemarin juga ZX1, NJS tuh, sama TT Kurs, sama NAK GP Prime. Itu kan modelnya lancip-lancip kan. Nah mungkin itu lagi zamannya. Nah sekarang ini 2021 lagi zamannya half-face nih, makanya banyak yang ngegoreng-goreng nih, apalagi Kyoto itu dulu barunya sebelum digoreng ya, barunya tuh 280. Sekarang kalau misalkan kalian beli baru itu bisa nyampe 3,5 sampai 380. Bahkan ada yang jual second minusan gitulah, tapi masih wajar lah minusnya. Itu ada yang jual 380, padahal standar gitu kan, masih ori gitu jualannya, kayak visornya belum diganti apa-apaannya, tapi masih ada box dan lain-lain. Nah itu mungkin seputar info dunia perhelman lah yang terjadi saat ini. Jadi lagi naik nih helm-helm open face yang kayak gini, dan lagi banyak juga yang ngincer NFJ ini sebelum si RSV berapa gitu gue lupa, sama si NJS tuh, si Kairos. Sebelum itu keluar ini si NFJ tuh banyak yang dicari. Nah, kalau misalkan sekarang tuh pasarannya sekarang sekitar 1 juta sampai 1,500,000-400,000 juga masih ada sih kalau misalkan yang polos dan masih mulus gitu. Kalau gue ini kan 8,5, nggak ada box, cuman sarung doang. Nggak ada deh, cuman helm doang waktu itu dikirim. Jadi tuh kayak batangan doang gitu, kalian beli HP nih, HP-nya doang gitu kan. Nah ini juga nih kayak helm, waktu itu gue helm doang dikirim tuh tempat, tapi untungnya aman kan. Nah ini gue nggak tahu ini kenapa minus nih, tapi nanti bakal gue benerin sih. Ini cuma di lem doang, tapi gue belum tahu ya lemnya, kayaknya lem khusus sih. Soalnya waktu itu gue pernah pakai lem Korea tuh, yang lem besi itu yang kuat banget itu, gue cobain sini cuman gak nempel. Pas udah gue rekatin gitu dia ketarik lagi gitu, kayaknya emang khusus gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian yang nyari helm gitu kan, helm full face half face yang lagi zaman nih ya kan, yang main keren. Dan ibaratnya gimana ya, si NJS sama apa tuh satu lagi RSV itu kayak bukan apa-apa lah kalau dibandingin si NFJ masih megang apa ya, kastanya lah, kasta tertinggi di helm open face lokalan. Soalnya kan lumayan mahal gitu kan kalau barunya. Sekarang barunya juga gue udah nggak tahu sih, udah nggak mantau barunya. Soalnya waktu itu kan gue nyari emang second kan, soalnya emang ada budgetnya segitu. Akhirnya nemu yang segini kan, harganya 8,5. Jadi masih ada sisa. Ya mungkin segitu sih ya. Dan ini juga ada fitur apa ya, kalau misalkan kalian yang pakai kacamata itu udah aman lah. Sini ada cekungannya nih, di sini nih tuh cekungan di sini, jadi nggak ada ketahan atau apanya, tinggal masuk plug gitu kan. Cuman gue belum pernah nyoba soalnya gue nggak pakai kacamata kan.
Oh, waktu itu gue pernah sih pakai kacamata sun visor gitu. Sun visor. Kacamata hitam gitu kan. Soalnya waktu itu gue belum ganti nih. Dan ini juga visornya lumayan mahal sih. Gue waktu itu ngelihat pokoknya dari harga 180 sampai gue nggak tahu deh, pokoknya orinya ini ori iridium dari KYT-nya itu kok nggak salah 400 deh. Gue pernah ngeliat kan di FB waktu itu lagi nyari visor iridium ini kan. Dan ini gue mereknya Norris ya. Norris yang buat NFJ. Dan waktu itu pas gue denger NFJ itu yang visor bawaannya yang iridium. Bukan bawaannya maksudnya, dari KYT-nya lah. Itu kan aksesorisnya. Itu 400.000 kalau nggak salah ya. Kalau misalkan kalian yang tahu bisa komen di bawah itu harganya berapa. Waktu itu sih gue ngeliat 400.000 seharga helm R10 lah. Gila kan, makanya gue pas ngeliat itu, waduh, gue waktu itu sempat mikir-mikir kan ngambil NFC atau enggak, soalnya kan visornya lumayan mahal tuh. Bukan lumayan lagi sih, itu udah mahal kan. Soalnya waktu itu gue nggak tahu tuh ada visor Norris gini-gini. Kalau nggak salah ada dua merek deh yang jual aftermarket visor ini buat NFJ. Norris sama apa gitu, gue lupa satu lagi. Nanti gue tulis di sini aja kali. Dan apa ya, review lagi. Soalnya gue nggak ada kekurangan sih. Nggak ngerasa apa ya kalau pakai helm ini tuh kayak nggak, ini berisik, enggak ini gitu. Kalau berisik untuk kecepatan 100 kayaknya deh baru bersuaranya tuh kayak dari sisi sini nih. Mungkin karena gue pakai visor ini ya, jadi tuh ini kalau misalkan gue pakai visor ini kurang rapet gitu. Nah nih sininya nih, nah nih di sini kayak ada celah gitu, mungkin masuknya dari situ ya. Tapi kalau misalkan pakai visor ori kayaknya enggak deh. Gue nggak tahu deh, gue udah lama banget nggak pakai visor ori, jadi ini gue pakai terus nih sehari-hari. Dan yang gue rasain sih itu nih, kalau udah kecepatan 100 naik motor, gue udah takin ya, nggak takin sih maksudnya ya, matic kan di belakang windshield lah, gue nmax kan di belakang windshieldnya tuh, gue nunduk di situ, kayak masih ada suara angin nih, kayaknya masuk dari sini sih yang gue, kalau asumsi gue ya dari sini masuknya. Dan udah sih, menurut gue reviewnya begitu doang. Karena apa ya, ibaratnya tuh helm ini half face atau open face yang terbaik lah. Kalau kekurangannya ya sesuai selera sih ya. Kalau misalkan kalian udah biasa pakai helm berat, kalian mungkin nggak bakal ngerasa, soalnya kan ya udah kebiasa gitu kan pakai helm berat. Nah kalau misalkan baru ngerasain tuh helm berat, ya mungkin ini bakal jadi kekurangannya ya. Cuman kalau bagi gue ini nggak ada kekurangannya sih. Helmnya ganteng juga ya kan, dan jarang. Jadi kalau misalkan kalau di jalanan tuh kayak, wih helm apa nih ya kan, belakang ada tulisan NFJ ya kan, wih mahal ya kan ya dia. Jadi tuh ibaratnya kalau pakai ini tuh kayak apa ya, bawa gengsi sendiri gitu loh. Ya mungkin segitu aja sih ya, ini udah lumayan lama nih, 16 menit gue nge-recordnya pakai HP ini ya tuh. Gue pakai HP Samsung A21s sama pakai mic inian nih, pakai headset. Gue pakai headset. Gue taruh di sini nih, kalau kelihatan ya tuh. Nih. Oke, jadi segini aja sih video review si full, bentar iklan. Oke, mungkin segini aja sih video full review ya. Full review si NFJ ini, kayak NFJ. Gue ini yang tahun awal-awal keluar. Soalnya visornya itu masih cembung. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau nanya-nanya, mungkin kalian bisa tanya di bawah ya. Soalnya kan yang gue review ini mungkin ada yang belum terjawab pertanyaan kalian. Jadi kalian tanya aja di bawah di kolom komentar. Mungkin kalau misalkan gue tahu ya gue bales. Kalau misalkan nggak tahu ya mungkin bakal ada orang lain yang jawab komentar kalian. Oke, jadi segitu aja. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, oke? Karena gue jadi semangat bikin videonya, mantap. Oke guys, see you in the next video. Goodbye.